SPPG ini satuan penjilat Prabowo Gibran. Semua orang ceritain MBG. MBG mau dibaca sebagai apa? Mau diributin terus? Mau diceritain terus? Mau menjadi perbincangan tanpa henti? Atau dianggap sebagai sebuah peluang? Saya termasuk orang yang menganggap hari ini adalah peluang. Peluang siapa? Kita ini peluangnya. Apa itu? Ada duit 50 triliun di Jawa Barat. Ada pengurangan memang di Jawa Barat. Hari ini Jawa Barat kehilangan 5,7 triliun. Dari statistik ekonomi, kabupaten kotanya mengalami penurunan pembiayaan 5,7 triliun. Tapi ada 50 triliun. Ayo, mau dibaca sebagai apa? Mau peluang, mau apa? Saya baca ini peluang. Nggak apa-apa deh. Saya puasa, infrastruktur kami bangun, sekolah kami bangun. Nggak apa-apa. Perjalanan dinas kami potong, snack kami potong, baju potong, semua potong. Nggak apa-apa. Listrik dimatiin sebagian, wifi dimatiin sebagian, air diirit, kami ngirit, nggak apa-apa. Budiman Sujatmiko diusir. Wah, ini kenapa ya sampai seramainya begitu? Jadi mahasiswa-mahasiswa UGM nih menolak kedatangan Mang Budiman Sujatmiko ya. Kalau kita melihat dari poin-poin atas dasar apa pengusiran tersebut, di sini Budiman Sujatmiko didesak keluar dan dihentikan diskusinya oleh mahasiswa saat menghadiri acara dialog di Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta karena mahasiswa menolak kehadirannya. Ini bahkan diangkat oleh NU Online ya. Kemudian penolakan dan pengusiran tersebut ini dipicu oleh beberapa hal, dan dari poin-poin utama itu yang saya catat, poin satunya kritik terhadap kebijakan pemerintah. Mahasiswa melancarkan protes terhadap program dan kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang dinilai membebani rakyat, termasuk program makan bergizi gratis MBG dan situasi ekonomi. Kemudian kekecewaan mantan aktivis 1998. Mahasiswa dan rekan aktivis menilai Budiman yang dulu dikenal sebagai tokoh pergerakan reformasi 1998 telah berkhianat pada nilai-nilai ini reformasi karena bergabung dengan pemerintahan saat ini yang dianggap berseberangan dengan perjuangan masa lalu. Ini juga dikutip di NU Online. Ini dalam catatan saya, teman-teman ya. Kemudian di sini ketegangan di atas panggung terjadi, situasi forum memanas ketika Budiman menantang mahasiswa untuk menyampaikan kritik langsung ke podium. Saat mahasiswa naik ke panggung, terjadi saling dorong dan gesekan hingga petugas keamanan mengevakuasi Budiman dan pejabat lain demi keselamatan. Selain insiden di UGM, penolakan serupa terhadap Budiman juga pernah terjadi di ruang publik lainnya akibat perpindahan haluan politiknya. Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai kronologi dan situasi diskusinya, Anda dapat simpulkan sendiri-sendiri. Tapi coba kita lihat beberapa hal menarik di lapangan terlebih dahulu, teman-teman ya. Silakan. Jangan punya pikiran untuk membuat satu manuver yang mencelakai dia. Oke. Oke. Budiman Sujatmiko adalah pengkhianat reformasi. Pengkhianat reformasi. Semua di sini membicarakan Pancasila. Teman-teman, Apa yang kalian di sini pergi? Pergi. silakan. Ayo, kita diskusi. Ada yang mau dibicarakan? SPPG ini satuan penjilat Prabowo Gibran. Orang-orang ini pergi dari sini. Satuan penjilat Prabowo Gibran. Satuan penjilat. Anda pro demokrasi apa enggak? Anda pro demokrasi atau tidak? Kalau Anda pro demokrasi, ayo kita dialog. Anda pro demokrasi atau tidak? Hei! Anda pro demokrasi atau tidak? Kabinet anjing!
Kenapa gak ada kesadaran? Boleh saya ngomong? Sudah belum? Boleh. Tadi kan kita ini datang untuk menjawab semua kegundahan itu. Anda boleh ngomong apa saja. Tadi kita sudah buka di dalam forum itu. Sehingga Anda boleh tanya masalah kemiskinan, masalah MBG, masalah apa saja. Boleh bertanya dan kita jawab. Bahkan nanti kalau ada yang kurang baik, kita ajak Anda semua ikut. Misalnya, orang ngomongin pesta babi di Papua. Loh, ini saya kasih tahu. Misalnya pesta babi di Merauke, Anda misalnya, kalau mau, ayo kita pergi. Misalnya gitu loh. Bersalah atau tidak? Bapak merasa bersalah atau tidak? Jujur aja. Sebentar Mas. Kamu ini nanya tuh hakim. Loh, kok nanya? Kamu nanya tuh hakim. Nggak bisa begitu. Mas, sampean mahasiswa, saya pernah mahasiswa. Kita item-itemnya, ayo kita bedah bersama-sama. Kalian merasa bersalah atau tidak? Untuk apa? Salah Untuk apa? apa tidak merasa bersalah berarti? Loh, semua orang, sebentar, semua orang punya salah. Ya atau tidak? Atau tidak? Semua orang punya salah. Semua orang punya salah. Sampean dulu mahasiswa. Iya. Sampean dulu santri. Iya. Sampai sekarang santri, kenapa? Saya menjadi santri paling malu ketika melihat Pak Nusron sebagai santri. Oh, apa-apa. Wis ora apa-apa. 1.000 hektar. Apa? Habis. Apa? Food estate. Berapa? Bayangkan. Berapa? Ratusan ribu hektar. Ya, di mana? Ya, di mana? Di mana? Kita lihat. Ya di mana? Di mana? Lihat saja tata ruang itu. Hah? Siapa yang menentukan tata ruang itu? Bapak kan? Ya. Bayangin Pak. Iya. Orang Papua itu harus tergusur di sana. Iya. Wes. Tanganmu geteh toh di sini. Udah. Oke, saya boleh jawab Pak Menteri? Boleh. Gini aja. Koordinatornya siapa Anda? Anda koordinator. Saya boleh gantian? Yang paling afdol itu kalimatul adli indah sultan. Iya. Sekarang gini, Mas. Kalau Anda mengatakan saya menggusur orang Papua, kapan kamu mau tak ajak ke sana lihat? Nah, boleh. Ngapain? Loh, lihat yang saya gusur siapa? Loh, sebentar. Justru saya menyampaikan faktanya. Yang saya gusur siapa? Kalau nggak nonton gak usah jawab. Loh. Mereka penjajah Pak. Berarti, Mereka punya rumah. berarti gini loh. Makanya, Memaksakan itu. kok memaksakan sekarang? Inflasi pangan di Papua itu 5% lebih tinggi daripada inflasi nasional. Itu Pak bilang solusi. saya kasih solusinya. Itu solusi. Makanya gini. Sekarang gini, maksud saya mengundang Anda koordinatornya. Bukan Kita sebentar, maksud saya Anda koordinatori siapa mau volunteer kita pergi ke Merauke. Gimana? Mas, saya mau tanya. Iya. Sampean semester berapa? Saya mau tanya. Bu, loh, ada kaitannya. Kaitannya, Mas. Balik bertanya. Saya bertanya kalian merasa bersalah atau tidak? Sepakat. Soal salah, saya semua orang punya salah, kamu juga punya salah. Iya atau tidak? Wes, iki diskusi ora diskusi. Mohon maaf. Tidak merasa bersalah. Enggak apa-apa, wes enggak apa-apa. Semua orang ceritain MBG. MBG mau dibaca sebagai apa? Mau diributin terus? Mau diceritain terus? Mau menjadi perbincangan tanpa henti? Atau dianggap sebagai sebuah peluang? Saya termasuk orang yang menganggap hari ini adalah peluang. Peluang siapa? Kita ini peluangnya. Apa itu? Ada duit 50 triliun di Jawa Barat. Ada pengurangan memang di Jawa Barat. Hari ini Jawa Barat kehilangan 5,7 triliun. Dari statistik ekonomi, kabupaten kotanya mengalami penurunan pembiayaan 5,7 triliun. Tapi ada 50 triliun. Ayo, mau dibaca sebagai apa? Mau peluang mau apa? Saya baca ini peluang. Nggak apa-apa deh. Saya puasa, infrastruktur kami bangun, sekolah kami bangun. Nggak apa-apa. Perjalanan dinas kami potong, snack kami potong, baju potong, semua potong. Nggak apa-apa. Listrik dimatiin sebagian, wifi dimatiin sebagian, air diirit, kami ngirit nggak apa-apa. Tapi infrastruktur tetap akan kami bangun, sekolah akan kami wujudkan, irigasi akan kami bangun, PJU akan kami bangun di mana-mana. Saya ingin dalam 5 tahun Jawa Barat sudah terwujud seluruh mimpinya. Tapi saya akan baca peluang yang 50 triliun itu. Bagaimana? Hei,
ada pisang yang disajikan tiap hari. Hitung itu, kalau 1.500 siswa per hari berarti 1.500 pisang. Kenapa Anda tidak baca? Kepala UPTD-nya kenapa tidak bergerak? Hitung berapa halaman sekolah luasnya. Tanamin pisang serempak. Daripada tanah-tanah Pemda hari ini kosong di mana-mana, tanamin pisang. Dikontrak kerjakan. SMA ini pisangnya di sini, SMA ini pisangnya di sini, SMK ini pisangnya di sini. Ini yang paling mudah memeliharanya. Itu ekosistem ekonomi. Sekolah bagaimana? Sekolah bisa menjadi konsumen dan bisa menjadi produsen. Anak-anak makan telur. Bagaimana caranya kalau telur yang disajikan oleh MBG itu, telur itu diproduksi oleh anak-anak sekolah? Bagaimana kalau setiap anak sekolah diwajibkan di rumahnya pelihara ayam? Anda mau menganggap apa? Menganggap peluang, menganggap tantangan. Pelihara ayam diwajibkan, sudah pelihara ayam. Kalau pelihara ayam maka ada siklus. Sisa MBG yang tidak dimakan itu dikarungin, bawa ke rumah, kasih makan ayam. Apa tidak berputar? 50 triliun jangan dibuang. Ini peluang menurut saya. Nah, bagaimana? Anak sekolah itu nanti datang ke sekolah. Mudah ke depan, saya ingin ke depan, keinginan saya dapurnya itu di sekolah saja. Ini keinginan saya. Ya sudah, yang sekolah penduduk, yang sekolahnya siswanya 1.000, ya dapurnya di situ, minimal dekat di situ. Ya kalau seperti itu pengelolanya kan bisa, oh ibu-ibunya yang tiap hari, hai, udah masak weh. Daripada hai. Nah kemudian di situ disuruh ngelola. Kalau di situ disuruh ngelola, maka nanti beli telurnya dari mana? Dari komponen yang 10.000 tidak boleh terkurangi itu. Ya itu, siswa lumayan, saya mah cuma bawa seminggu teh setengah kiloan, jual, beli, siklus ekonomi. Bayangin, makanannya dimakan oleh kita, produk untuk makanan itu diproduk oleh kita. Di depan sekolah udah nggak usah tinggi-tinggi pelajaran biologi luhur teuing, aing teu ngarti. Nges, keberhasilan biologi cuma satu aja, melak tomat sukses, berarti biologinya sukses. Sudah, apain sih teori banyak amat? Digantung-gantung di sekolah. Nanam cabai sukses berarti biologinya 9. Udah. Buat apa biologi 9 si cabai meli? Di sekolah nanam terong, sayur, kacang panjang, semua sekolah penuhi. Pulang sekolah, geus eta we, lesna eta we. Ayo gerakin. Bayangin, Pak. Sekolah jadi hijau, sayurannya diproduksi, dibelinya oleh dapur MBG, dimakannya oleh kita. Ingat, duit itu tidak lari, jadi siklus ekosistem ekonomi. Kemudian kalau setahun 50 triliun, tahun depan berarti 4 tahun ada 200 triliun uang berputar di Jawa Barat. Siklusnya muter, tidak pergi keluar. Saya yakin ini negara makmur ini. Asal kita mau baca ini peluang. Baik, itu dia teman-teman hal-hal yang teman-teman bisa saksikan tentang bagaimana masa bersuara, masa ngamuk, masa merasa kecewa dengan sikap Budiman Sujatmiko. Ya, sebetulnya kalau kita mau berbicara politik, tidak ada yang, istilahnya kan tidak ada yang sungguh-sungguh abadi di dalam dunia politik. Semua bergerak berdasarkan kepentingan pribadi. Kalau kita mau jujur-jujuran mah, kita tinggal perhitungkan. Ketika kita berbicara tentang kepentingan, masing-masing kan memang berbicara kepentingan. Nah, tinggal kita kalkulasi. Masing-masing yang tergerak dalam organisasi atau dalam partai atau dalam apapun itu, mereka kepentingannya apa sih? Kalau sama-sama kepentingannya untuk masyarakat, kan pasti dua atau bahkan 1.000 pikiran yang berbeda itu bisa disatukan. Apalagi kita memang memiliki konsep Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu. Ya, artinya persatuan itu harus berbeda-beda kita himpun, bukan untuk menyamakan, menyelaraskan menjadi satu. Tidak, tetapi kita temukan kedamaian di antara pikiran-pikiran yang berbeda. Tapi kalau sudah ribut, ini sudah keterlaluan sih bagi saya ya. Tapi saya tidak menyimpulkan bahwa apakah Sujatmiko yang salah atau aktivis yang salah, ya silahkan teman-teman koreksi sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.